Russian influence in long-range military aircraft. Papua, ujung timur Nusantara yang kaya raya, dan menjadi salah satu wilayah paling strategis di selatan Pasifik. Namun di balik keindahannya, Papua menyimpan luka panjang. Luka akibat campur tangan asing yang seolah tak pernah benar-benar berhenti. Dari era kolonial Belanda, operasi intelijen asing di tahun 1960-an, hingga kampanye diplomatik modern, satu hal tetap sama. Papua selalu dijadikan pintu masuk untuk menekan Indonesia. Tapi mengapa? Apakah karena kekayaan alamnya yang luar biasa? Atau karena ada motif lain agar Indonesia tidak pernah benar-benar stabil dan berdaulat penuh di timur? Akar sejarah dan ekonomi. Sejarah selalu jadi kunci memahami permainan besar di Papua. Tanah ini bukan sekadar wilayah luas di peta, tapi menyimpan sumber daya alam bernilai triliunan dolar. Tambang Grasberg di Mimika, misalnya, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, dikelola oleh PT Freeport Indonesia, yang sebagian besar sahamnya dulu dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat. Potensi cadangan emasnya mencapai lebih dari 1.000 ton, dan tembaganya diperkirakan lebih dari 27 juta ton. Tak hanya itu, Papua juga kaya gas alam di Bintuni, serta hutan tropis raksasa yang kini menjadi rebutan industri karbon dunia. Ketika sumber daya sebesar itu ada di satu wilayah, maka bukan hal aneh jika berbagai kekuatan luar ingin menjaga pengaruhnya di sana, baik melalui jalur diplomatik, ekonomi, maupun propaganda sosial. Motif politik dan diplomatik. Setelah ekonomi, faktor politik mengambil peran penting. Papua sering dijadikan alat tekan oleh negara-negara barat terhadap Jakarta, terutama sejak Indonesia memperkuat posisi diplomatiknya di Asia dan menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. Contohnya, laporan HAM di Papua sering diangkat dalam forum PBB oleh negara-negara seperti Vanuatu atau Kepulauan Solomon, yang sebenarnya punya hubungan diplomatik erat dengan Australia dan Selandia Baru. Di balik layar, tekanan itu sering datang dari lembaga-lembaga donor barat yang mendanai kelompok advokasi di kawasan Pasifik. Motifnya sederhana, bukan untuk membela rakyat Papua, melainkan agar Indonesia tetap berada di bawah tekanan politik global setiap kali ingin menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. Dukungan regional dan jaringan diaspora. Sejak tahun 2000-an, kelompok diaspora Papua mulai aktif di luar negeri. Mereka membentuk entitas seperti United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, yang kini punya kantor di London, dan secara rutin melobi negara-negara Pasifik. Beberapa negara kecil di kawasan seperti Vanuatu dan Tonga menjadi corong isu Papua di sidang PBB, namun di balik dukungan itu ada jalur bantuan finansial dari NGO asing. Selain itu, jaringan media dan organisasi HAM internasional juga berperan besar dalam membentuk persepsi publik. Isu kekerasan atau operasi militer di Papua kerap diberitakan sepihak, sementara serangan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata jarang disorot. Semua ini membentuk satu ekosistem informasi, di mana opini publik dunia dikendalikan untuk menekan Indonesia secara halus tanpa perlu mengirim pasukan. Dimensi geopolitik Papua. Papua bukan hanya soal ekonomi dan politik, tapi juga posisi strategisnya. Secara geografis, Papua berada di antara Samudra Pasifik dan Laut Arafura, jalur penting yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Australia dan Pasifik Selatan. Analis pertahanan dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) bahkan menulis bahwa jika Indonesia memperkuat militernya di Papua, maka keseimbangan kekuatan di Pasifik akan berubah. Bayangkan jika Indonesia memiliki pangkalan udara besar di Biak, yang berjarak hanya sekitar 1.900 km dari Darwin, Australia. Dengan radar jarak jauh dan pesawat tempur modern seperti Rafale, Indonesia dapat memantau seluruh aktivitas udara di utara Australia dan Pasifik. Inilah sebabnya mengapa Papua menjadi titik sensitif dalam geopolitik regional. Wilayah yang stabil akan memungkinkan TNI membangun kekuatan permanen di sana, dan itu tentu saja tidak diinginkan oleh sebagian pihak luar. Contoh nyata, isu Rusia dan reaksi Australia. Contoh paling gamblang adalah saat muncul laporan bahwa Rusia pernah tertarik menempatkan pesawat pembom strategis di Biak. Walau belum pernah dikonfirmasi secara resmi, kabar itu cukup membuat Australia bereaksi keras. Pemerintah di Canberra segera meminta klarifikasi langsung ke Jakarta. Mengapa?
Karena jika Indonesia mengizinkan kerjasama militer semacam itu, maka Pasifik Selatan bisa berubah menjadi arena baru power projection antara Asia dan Barat. Reaksi cepat itu membuktikan satu hal. Papua adalah wilayah yang diamati dengan sangat serius oleh kekuatan besar dunia. Diplomasi HAM versus operasi militer. Lalu muncul pertanyaan, apakah salah jika Indonesia menindak kelompok bersenjata yang menyerang warga sipil dan aparat? Tentu tidak. Namun di mata dunia, narasi bisa diputar. Setiap kali TNI melakukan operasi, laporan HAM langsung muncul di media internasional. Kelompok separatis disebut pejuang kemerdekaan, sementara aparat disebut penindas. Padahal, sejak 2019, tercatat lebih dari 80 kasus penyerangan terhadap warga sipil dan guru di Papua oleh kelompok bersenjata. Mereka menembak pesawat sipil, membakar fasilitas pendidikan, bahkan menyandera warga. Namun fakta itu jarang diangkat, karena yang diinginkan sebagian pihak luar bukan solusi, melainkan ketegangan yang terus-menerus, agar Indonesia tetap dalam posisi defensif di panggung diplomatik. Jadi jika kita rangkum, motif tangan asing di Papua tidak tunggal. Ada yang mencari keuntungan ekonomi dari tambang dan sumber daya. Ada yang menggunakan isu HAM sebagai alat diplomatik. Dan ada pula yang melihat Papua sebagai kunci geopolitik Pasifik, wilayah yang jika stabil akan memperkuat posisi Indonesia di selatan. Itulah sebabnya, banyak pihak lebih senang melihat Papua tetap bergejolak, karena selama api kecil itu terus menyala, Indonesia akan sibuk memadamkannya, dan tidak bisa sepenuhnya fokus pada kekuatan strategis di kawasan. Namun kini situasinya berbeda. Bangsa ini sudah bangkit. TNI telah modern, rakyat makin sadar, dan diplomasi Indonesia semakin matang. Papua bukan lagi titik lemah, tapi benteng timur yang akan menentukan arah kekuatan Indonesia di masa depan.